Kalau datang kau bertengkar, jangan kau dengar orang. Kalau dalam rumah tangga bertengkar, belum tentu orang lain kasih kau itu semangat, baik niatnya, belum tentu. Kau bersaudara, nasihatnya belum tentu niatnya baik. Lawan suamimu, lawan itu suamimu, lawan saja. Apa itu suamimu sudah jelek, pendek, lawan itu. Betul tahu jelek, pendek, tapi bagi uangnya. Daripada kau suamimu cakep, gagah, perkasa, pengangguran, maka dia dengki, dia timbang tanggamu, maka dia hasut kamu supaya bertengkar terus. Sekarang banyak orang terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini penyakit kita semua. Ada suami, ada istri berselingkuh. Nah, protes ke ibu-ibu. Nah, bilang Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Kenapa bisa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Pasti sama perempuan, berarti sama. Ibu-ibu, woi, mau kau punya suami setia? Mau? Jadilah istri seperti Khadijah. Bisa? Itu Khadijah, Bu. Kalau pulang suaminya sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang suaminya, dia bersihkan telapak kakinya dengan air hangatnya. Maka bapak-bapak yang hadir hari ini, pulang kau beli memang maka baskom. Kasih ke istrimu hikmah tabligh akbar. Yang kau ketawa itu serius kan ini? Ibu-ibu sekarang bagaimana suamimu tidak selingkuh? Kau di rumah tidak pernah cantik. Kalau pikuk pengajian begini cantik, pergi arisan cantik, pengantin cantik, giliran mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak nampak, nak cuci tidak nampak. Pulang suaminya, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, ada bedak di sini, nak kasih timung matanya. Datang suaminya, dia bilang suaminya, kasih bebek saya itu bajumu, kelihatan semua tali BH-mu. Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Pulang nanti kalau jam 5 mau pulang suamimu, setengah 5 dandan memang mau. Jangan juga berlebihan. Mantan-mantan sudah dengar begini, mau pulang suaminya, nak kuncir 3 rambutnya. 2 satunya, pakai mini-mini, sepatu high heels, datang suaminya, astagfirullah, kesuruh pagi istriku. Bu, Bu, Nabi jelaskan begini, apabila ada seorang istri berdandan ketika mau tidur bersama suaminya, maka malaikat berdoa di malam itu, ya Allah, rahmati wanita ini hingga pagi hari karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa, Bu? Maka sebentar malam kalau mau tidur pakai memang pakai baju renang. Iya toh, Bu? Ini majelis taklim, 2 kali dengar ceramah sebulan, tapi tidak pernah membahagiakan suaminya. Pulang suami mulai besok, ibu mau jadi istri yang soleha? Mau? Rumusnya gampang, R-E-N-A-H, Rena. Apa itu Rena, Ustaz? R, ramah. Maka istri yang baik, tutur katanya santun kepada suaminya. Datang suaminya sambut, Assalamualaikum kakandaku anjunaku. Kenapa bilangnya? Kepala batu memang tinggi. Saya kalau pulang ibu, langsung istriku nak pelukan, masuk ke
kamar, berantakan lagi kamar, marah-marah ke apa kan kotor sekali tempat tidur, nak peluka lagi lalu nak cium kak. Sudah kaya, rumah bagus, mobil ada, bahagia lagi suami istri. Surganya dunia kau dapat. Ini sudah merantau, rumah mantra-mantra, istri jelek, suami kasar. Apa bedanya di dunia? Yang anehnya lagi, bertengkar, kawin lagi. Apa sih kau bilang itu? Mentang, dikawin semua itu. Ya, oi, apa gunamu menjadi salim kalau kau tidak hargai suamimu? Kalau itu nada dinasehati, dimentona memang kalinya celakanya. Bagus itu. Kalau datang kau bertengkar, jangan kau dengar orang. Kalau dalam rumah tangga bertengkar, belum tentu orang lain kasih kau itu semangat, baik niatnya, belum tentu. Kau bersaudara, nasihatnya belum tentu niatnya baik. Suruh kau dulu, lawan suamimu, kurang aja itu suamimu, lawan kau saja. Apa itu suamimu sudah jelek, pendek, lawan gitu. Betul tahu jelek, pendek, tapi banyak uangnya. Daripada kau suamimu cakep, gagah, perkasa, pengangguran, maka dia dengki dia rumah tanggamu, maka dia hasut kamu supaya bertengkar terus. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, udah kita lanjut lagi cerita. Bu, kasih lunas dulu ini. Ramah. 2, elok, berpenampilan cantik dan menarik. Alhamdulillah cantik semua kuliah ini. 3, nikmat, pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Tapi sayang ibu-ibu sekarang lebih pelihara kukunya daripada belajar masak. Ibu, kasihan itu suamimu pagi-pagi bikinkan kopi. Sekarang ibu-ibu malas bikin kopi. Mana buktinya? Kalau kita keliling kota Poso ini, pagi-pagi sudah ada semua bapak-bapak di warung kopi ngopi. Tidak ada dibikinkan kopi sama istrinya. Bapakku almarhum hanya petani penggarap, tapi istrinya belum turun ke sawah suaminya sudah ada kopi di mejanya. Padahal dulu bikin kopi luar biasa susahnya. Sekarang ibu-ibu tinggal beli 1 saset, ada kopi, ada susu, ada gula, tinggal seduh saja, masih juga malas bikinkan kopi suaminya. Bagaimana suamimu tidak kawin lagi? Ya toh? Ayo. Maka kalau mau kau dicintai Allah dan Rasulnya, belajarlah masak-masak untuk anak dan suamimu. RENH. Apa itu H? Hemat. Jangan menjadi istri yang provokator. Pulang pengajian malah nak kompori suaminya. Apa kayak kau kipas? Masa itu temanmu baru kepala bagian, cincinnya istrinya banyaknya. Kau sudah 2 tahun kepala dinas, biar cincin kawin masih jelek. Ya, Bu, demi Allah, semua kita laki-laki ingin memberikan emas berlian kepada istri, tapi rezeki Allah yang ngatur. Kenapa kita miskin? Kenapa kita kredit di bank? Bukan karena Allah tidak kasih kamu rezeki, tapi karena seleramu melebihi gajinya suamimu. Tapi ini maksudnya apa, Ustaz? Ya, kalau gajinya suamimu cuma 5 juta, jangan mau kau pakai HP yang 3 kameranya. Nah, 1 di suamimu. Oh, apa 3 kameranya? Motoni live secara langsung. Apa kenapa? Coba kalau gajinya suamimu 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, insya Allah masih ada 500.000 kau pakai sedekah untuk kehidupan akhiratmu. Tapi kalau gaji suami 5 juta, gaya hidupmu 7 juta, pasti kredit
2 juta itu yang membuat suamimu setengah mati carikan kau uang. Ya Bu, hemat. Perempuan sekarang biar potong kuku, nah bawa misalnya ke salon. Saya lewat di Makassar, ada salon yang ada jari-jarinya. Saya tanya itu anggotaku, apa maksudnya itu? Nah bilang, mana itu Ustaz? Apalagi namanya itu? Orang poso nakal tuh. Apa maksudnya itu? Dia bilang, apa itu Ustaz? Dipotong kukunya 25.000 satu. Sallallahu alaihi wasallam. Potong kuku 25.000 satu. Jadi kalau 10 jarimu 250.000. Dengan kaki 500.000 potong kuku. Nah saya di mobil jariku selesai nih. Selesai majelis taklim nanti, insya Allah selesai pengajian ini belajar makin mencintai suami. Kenapa perlu mencintai suami Bu? Dengar Ibu, Bu, masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya tuh? Begitu dia gigi, kau tinggal, kau gigi saya. Lepas sudah siang anaknya, malam masih ingat waktu tak hamil? Masih? Enak enggak? Enak? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Ada? Coba kalau hamil gayanya tidur gaya pasrah. Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mantang-mantang bupati keluar kena. Ayo, Bu, siapa yang mengandung suamimu? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya? Hah? Mamanya? Istrinya. Siapa yang dibikinkan rumah? Mamanya? Istrinya. Siapa yang dicicilkan mobil? Siapa? Istrinya. Pun kalau dikasih uang bapaknya, mamanya, sembunyi-sembunyi karena kau selalu mengamuk. Itulah sebabnya Ibu, Nabi katakan tidak masuk surga seorang istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenangku Pak, kubela ku hari ini karena kau semua takut sama suami istrimu. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Kau Ustaz takut kok? Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bapak juga kalau sudah menjadi suami harus menjadi imam. Coba lihat bapak-bapak, dengar ini bapak-bapak, dengar. Waktu kita menikah, saudara ada saat latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sintia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Berarti siapa yang kita jadikan jaminan menghalalkan anaknya orang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kau datang ke sini merantau, kau bawa anakmu, kau bawa istrimu, dia tinggalkan istrimu atau ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan saudara-saudaranya karena ikut suaminya ke Poso. Tapi ternyata sampai di Poso, kau kasari istrimu, kau maki istrimu, kau hina istrimu, apalagi sampai kau sakiti fisiknya dengan tempelan, maka demi Allah kau telah berkhianat kepada 3 hal. 1, kepada Allah. 2, kepada mertuamu. 3, kepada istrimu sendiri. 3 usaha. Maka sayangi istri. Nah ibu bapak saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, kita lanjut lagi cerita. Nah, maka sampailah Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang Abu Ayyub Al-Ansari, gembira betul. Alhamdulillah, kami kedatangan manusia
berkata, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan?" Nabi berkata, "Kami lapar, kami panas, kami tahu kau banyak rezekimu, kami datang ke sini, mudah-mudahan ada rezeki." Abu Ayyub gembira. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari mengambil apa? Dia pergi ke kebun kurmanya, dia tebang pohon kurma, dia ambil dengan pohon-pohonnya, dia bawa ke Nabi. "Ya Rasulullah, silakan nikmati." Nabi berkata, "Nah buahnya ini mau dimakan, kenapa kau tebang?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, kalau buahnya saya bawa, saya tidak tahu mana yang Anda suka. Tapi kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, silakan pilih mana yang Rasulullah senang." Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub kemudian menyembelih kambing, dia potong, kemudian diberikan yang paling baik. Begini umat Islam memuliakan ulamanya, memberikan yang baik. Kadang-kadang kita umat Islam kalau menjemput artis, kadang-kadang kita lebih hormati artis daripada ulama. Kalau artis kita undang, kasih pesawat bintang 5, dijemput dari bandara ke lokasi acara, dikawal tentara polisi, kemudian sampai di lokasi joget-joget bawa dosa, pulang kasih uang 100 juta, sampai di Jakarta dipakai maksiat. Sementara ketika bapak ibu membutuhkan imam di masjid, kau jemput? Ibu bapak kalau membutuhkan imam, jemput? Tidak, kau telepon Gojek, jemput Ioje. Datanglah itu ustaz, dijemput pakai motor tua, tidak ada stang kakinya satu di belakang, tak gantunglah kakinya kesian. Hujan lagi, satu mantel diluai, sampai bidek sedikit lagi ustaz, sedikit lagi, sampai bidek sedikit lagi, 2 kali lagi tikungan, basah semua bajunya. Sampai di rumah kepanasan barasanji, sallallahu alaihi wasallam, sampai bisa basah semua kepek. Begitu mau pulang, ibu kasih uang 25.000, disusuk lagi. Dia bilang suaminya, "Kenapa 25 kau kasih? Datang itu kasihan, dan tinggalkan kampung kebunnya, dan tinggalkan pekerjaannya untuk datang doa-doakan kamu. Masa 25 kau kasih?" Abang bilang istrinya, "Tambahin di situ pisang 2 sisi." Bagaimana anak kita mau sekolah pesantren? Bagaimana anak-anak kita mau sekolah agama kalau kita sendiri kadang-kadang tidak memuliakan dan tidak tahu menghargai tokoh agama? Maka mulai pulang pengajian ini, muliakan ulamamu. Pun kalau kau kasih kecil dalam bentuk materi, jangan kau kasih kusut-kusut, kamu bukan mengkorupsi itu. Apa? Kasih amplop, kasih map, muliakan dia. Begitu cara syarat diterima sedekah, memuliakan si penerima. Alhamdulillah, saya datang di sini luar biasa karena Ahmad Ali mengundang. Dikawan pakai pesawat, alhamdulillah. Maka perlu memang kita cari pengurus masjid, ketua dewan masjid yang ada usahanya, supaya apa? Masjid tidak minta uang ke kantor pemerintah, masjid tidak mengedarkan proposal, tapi dia bisa mandiri. Siapa yang bisa bantu? Kalianlah semua orang-orang kaya. Kalian orang kaya bodoh dan rugi kalau tidak mau memanfaatkan kekayaanmu masuk surga. Kenapa? Orang kaya jauh lebih gampang masuk surga daripada kita ini orang miskin. Apa maksudnya Ustaz? Orang miskin mengaji, orang kaya juga bisa mengaji. Orang miskin Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Orang miskin berjamaah di masjid, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya pergi haji, diam-diam kita orang miskin dan wanita. Coba kalau orang kaya datang, Ahmad Ali, kami besok masih di sana, insya Allah 2-3 bulan jadi. Tapi kalau orang miskin datang, aku besok di situ, siapa kau dong? Maka perlu kita aktivis dakwah bersinergi mencari dan mendukung orang-orang yang kaya untuk terlibat dalam syiar Islam. Jurais, apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku?
Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, tal, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung. Saya lanjutkan atau saya sholat? Akhirnya apa? Dipanggil 3 kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Marah ibunya lalu bersumpah, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ajar, setan. Nah, bilang anaknya, masa anaknya dibilang setan? Kurang ajar, kambing. Jadi ibu kalau marah sama anaknya boleh marah, tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara, tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan tak tabrak beca. Ada 3 perintah Allah, berapa? 3. Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu, adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, sholatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, aqimis shalah wa atis zakat. Dirikan sholat dan tongan disampajangnya pasui seke. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris, pare-pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua, dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka sholatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat, zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak sholat, zakatnya akan sia-sia. Yang ketiga, anisurli wali-wali, bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tua. Berkaitan dengan 3 perintah ini, maka saya akan membahas yang ketiga, anisurli wali-wali, bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Artinya ada anak remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa,
tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan baginya. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. Satu, zamannya Isa alaihi salam, ada pemuda Pak, bagus agamanya, kira-kira sekarang ketua remaja masjid kalau sekarang. Ibadah saja kerjanya, bagus amalnya, akhlaknya baik. Iblis sentimen. Kalau ada orang yang baik agamanya, bagus akhlaknya, maka iblis kepanasan. Maka iblis menghasut satu kampung. Dia datangilah satu kampung itu. Kau lihat itu, namanya Jurais. Kalau kau biarkan, maka anak muda akan beriman bersama mereka. Akhirnya apa? Rapat ini orang kampung. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini Jurais? Makin hari makin banyak yang simpati sama dia. Bagaimana caranya dihabisi nih? Ada yang usul, bagaimana kalau kita sogok dia duit? Tak mempan, dia bukan mata duitan. Bagaimana kalau kita sogok dia jabatan? Tidak mempan, dia tidak gila jabatan. Lalu ada yang urus usul. Jurais kan anak muda, jadi gimana? Kirim cewek paling kece, kirim cewek paling seksi, bayar dia, suruh goda Jurais. Akhirnya apa? Jurais apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung, saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil tiga kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu, Bu, masih ingat waktu hamil? Enanda? Oh, itu ibu-ibu hamil pada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping sesak nafas, nyamping kiri kosong. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah. Gaya pasrah. Coba dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan keluar konak, pasti setengah mati. Paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Ya, kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu.
Dia bilang ibunya Jurais, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan, masa saya panggil dia tidak jawab. Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ajar, setan. Nah bilang anaknya, masa anaknya dibilang setan? Kurang ajar, kurang ajar, kambing. Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan nggak tabrak koleca. Saudara yang saya hormati, pendengar di Facebook saya berada di Masjid At-Taubah Kota Batam. Ini ada santri di sini menghafal Quran kurang lebih 150 orang. Mudah-mudahan santri-santri ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia bersih dari koruptor, bersih dari pembohong. Si mau kok. Nah, akhirnya ibunya Jurais bersumpah, ya Allah jangan mati Jurais ketemu orang jahat. Arasnya Allah bergetar, dikabulkan. Akhirnya apa? Ini cewek sudah dibayar, mondar mandir di depannya Jurais. Dia pegang pipinya Jurais, dia pegang dadanya Jurais, dia buka bajunya Jurais, mantap, astagfirullah. Dia tutup matanya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang ini Indonesia, astagfirullah, Jurais difitnah, dikiringi cewek. Jurais dalam masjid, ini cewek datang, dia goda Jurais. Jurais, ayo kita main. Kata Jurais, haram, gratis, haram, gratis, haram. Tidak seperti anak Indonesia, haram, gratis, ayo balik, gratis, ayo balik. Mulutnya istighfar tapi matanya melotot. Akhirnya ini perempuan gagal menggoda Jurais. Semakin dia menari-nari telanjang, Jurais tunduk, tidak tergoda. Ini perempuan malu, sudah telanjang tidak dilayani, sudah dikasih duit tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia pergi berzina dengan pengembala kambing. Setelah berzina di pengembala kambing, hamil. Tabrakan antara cowok dengan cewek. Dek, kalau mobil tabrakan, boh, mobil sama mobil benyok, benyoknya lari ke dalam. Kalau cewek sama cowok tabrakan, boh, benyoknya lari keluar. Hamil. Begitu hamil ini cewek, dia kemana-mana pidato. Saudara-saudara sekalian, kenal ndak Jurais? Kenal. Itu tuh yang kerjanya soleh, dia bilang dirinya, yang kerjanya ibadah saja, pembohong. Nih perut saya hamil gara-gara dia. Difitnah Jurais. Kemana-mana dia pidato, saya hamil, Jurais yang hamil saya. Akhirnya satu kampung mulai marah. Hah? Jurais ternyata pencitraan,
Jurais ternyata pembohong, pura-pura alim, mau pilpres datang-datang pesantren, sudah dipilih dibohongi kita. Marah. Akhirnya Jurais dilempar sampai kena pipinya, berdarah pipinya, jatuh giginya. Kata Jurais, demi Allah bukan saya. Ah, bohong, lempar lagi, bukan saya. Demi Allah bukan saya. Akhirnya begini, kata Jurais begini, bos, biar saya bilang tidak, kau juga tidak percaya. Kau tuduh saya tidak mau terima. Jadi bagaimana? Kita tunggu sampai lahir ini anak, kita tanya siapa bapaknya. Ringkas kisah, lahir anak ini. Begitu lahir, masih merah, masih orok, dipencet pusatnya sama Jurais. Ya fulan, anak, ngomong kau, siapa bapakmu? Demi Allah, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, ngomong ini bayi. Apa dia bilang? Bapakku bukan Jurais, bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Apa dia bilang Jurais? Bilang memang bukan saya. Ini kan kok ini robek-robek ganti gigi saya. Akhirnya Jurais bebas dari tuduhan. Jurais dihukum oleh Allah gara-gara apa? Dipanggil ibunya, dia tidak menjawab padahal dia lagi sholat. Tanya orang, Ustaz, kalau lagi sholat dipanggil ibu, bagaimana caranya menjawabnya? Kalau dia laki-laki, Rahman, maka jawabnya Allahu Akbar. Panggil lagi, Rahman, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu ibunya dulu. Besok-besok ibu, kalau ibu panggil saya Rahman, saya bilang Allahu Akbar, berarti saya lagi sholat. Karena kalau ibunya tidak tahu masalah agama, Rahman, Allahu Akbar, kurang aja. Paginya takbir, oh Rahman, Allahu Akbar, itu. Tapi jangan juga pura-pura bos. Dia bilang Rahman, Allahu Akbar. Dia tidur, wah, dongo-dongo.